Selamat malam, saudara-saudari seiman di mana tuh Bible Chapel dan teman-teman dari Daycare. Hari ini kita akan melihat pertemuan dua. Itu apa artinya? Dan pada malam ini kita akan khusus untuk menggali lebih dalam dua Yesus Kristus saat Yesus mengajar dua kepada murid-murid Dia. Sebelum kita belajar bersama-sama, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan pada malam ini saudara-saudari seiman berkumpul di ruangan ini untuk belajar tentang doa. Biarkanlah ini waktu kepada Roh Kudus. Roh Kudus akan membantu dan membimbing hati-hati kami sehingga kami semua bisa mengerti apa makna doa dan bagaimana kami bisa melakukan ini di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita akan melihat uh, doa dan memang sangat menarik karena Lukas, kalau kita melihat Lukas pasal 11 ayat 1, murid-murid Yesus Kristus, mereka minta kepada Yesus untuk mengajar tentang doa. Jadi kita akan melihat Lukas pasal 11 ayat 1. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Sebelum kita melihat doa Yesus Kristus, kita harus menggali sedikit tentang latar belakang doa di dalam budaya orang Yahudi. Karena se- sekarang murid-murid Yesus Kristus, mereka minta ini, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Dari sini kita bisa melihat murid-murid Yohanes, mereka belajar tentang caranya doa dan konteksnya dari guru baptis Yohanes. Dan menurut budaya orang Yahudi, yang pertama menerima pengajaran tentang doa dari guru. Ya. Dan yang kedua, doa komunitas itu menjadi terstandarisasi. Dan yang ketiga, doa guru dibagikan dan digunakan bersama. Apa artinya? Mereka membuat satu teks doa dan mereka terus berulang-ulang saat mereka berdoa. Dan sekarang ini masih dilakukan di Gereja Katolik Roma dan gereja-gereja yang lain. Dan kadang-kadang mereka menutup dengan doa Yesus Kristus. Saya sekarang bukan menghakimi mereka, tetapi ini dari mana? Ini dari budaya orang Yahudi. Saat mereka berkumpul di sinagog, mereka selalu membaca doa itu dari guru. Dan saat mereka berbagi teks doa, memperdalam rasa kebersamaan. Jadi, saat mereka berdoa, orang-orang yang lain bisa melihat ininya itu gurunya siapa. Ya, ini latar belakang mengapa murid-murid Yesus Kristus meminta Yesus kepada Yesus. Ya, ajarlah kami berdoa. Saya melihat mungkin murid-murid Yesus Kristus pada waktu itu sekarang membandingkan dengan siapa guru yang lebih tinggi.
Sekarang mereka membawa Yohanes, ya, walaupun mereka murid-murid Yesus, tetapi waktu itu mereka belum percaya Yesus segenap hati. Mereka hanya melihat, mencari mujizat-mujizat, ya. Dan Yesus Kristus berkata, jawab Yesus kepada mereka. Mungkin hati-hati murid-murid Yesus, saya secara pribadi tidak murni. Ya. Mereka hanya mau membuat golongan itu lebih besar, tetapi Yesus Kristus, dia mengajar kepada murid-murid bagaimana murid-murid Yesus bisa berdoa. Lukas pasal 2 yang terus kita bisa melihat, mungkin kalian bisa membaca setelah pause ini. Mungkin kalian sudah ini sudah terbiasa. Hari ini kita akan melihat, menggali lebih dalam apa makna, apa rancangan Tuhan di dalam teks doa. Kita bisa membagi dua bagian dengan doa Yesus berkaitan dengan Allah dan berkaitan dengan kita manusia. Yang pertama, Bapa, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Ini dua itu berkait dengan Allah. Dan yang lain, ini semua berkait dengan kita kehidupan sehari-hari. Jadi satu demi satu kita akan melihat dan juga saya akan membawa firman Tuhan untuk menjelaskan apa itu makna. Jadi berkaitan dengan Allah yang pertama, Bapa, dikuduskanlah namamu. Dan yang kedua, datanglah kerajaanmu. Yang pertama, Yesus Kristus waktu dia mulai doa, dia bilang Bapa. Menurut itu budaya orang Yahudi, mereka waktu berdoa, kadang-kadang mereka memanggil Tuhan, Allah mereka, Bapa, tetapi itu bukan membuktikan bahwa hubungan yang secara pribadi. Itu lebih sepertinya perjanjian antara Tuhan dan bangsa Israel. Ya. Tetapi ini menunjukkan bahwa sekarang Yesus Kristus mengingatkan kembali kepada murid-murid hubungan antara orang yang percaya dan Bapa di surga. Mengingatkan kembali kita ada hubungan secara pribadi dengan Bapa di surga dan dikuduskanlah namamu. Ya. Saat kita berdoa, banyak orang berpikir bahwa kita harus berdoa saat kita perlu sesuatu, ya, atau situasi yang memang parah, ya, kita perlu bantuan. Tetapi Yesus Kristus, dia mengajar doa itu seharusnya yang dimulai dengan memuliakan nama Tuhan, ya. Bukan hanya minta-minta, tetapi kita harus berfokus siapakah yang Allah, yang Tuhan kita menyembah. Dan dikuduskanlah namamu. Yang ini dulu kita sudah belajar bahwa nama-nama Allah ada berkuasa. Ya. Dan waktu kita membaca Perjanjian Lama, kita bisa melihat ada beberapa nama Jehovah, Yahweh, dan Allah yang Sapa, ya. Ada yang beberapa nama-nama. Itu menunjukkan yang kuasa itu Tuhan.
Dan yang penting, Yesus Kristus mengingatkan kembali kita mungkin bisa dapat dari Yohanes pasal 17. Ini Yohanes pasal 17, ini doa Yesus dengan Tuhan. Dan Yesus Kristus berdoa begini, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Bagaimana kita bisa memutuskan ya nama Tuhan saat kita melakukan firman Tuhan? Saat kita percaya firman Tuhan dengan segenap hati. Ya. Saat kita percaya firman Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa dan segenap kekuatan, itu membuktikan bahwa firman Tuhan adalah kebenaran. Ya. Kalau kita hanya bilang firman Tuhan adalah kebenaran dan kita tidak melakukan itu di dalam kehidupan kita, kita seorang menjadi orang bohong. Ya. Kita harus berdoa untuk memuliakan nama Tuhan. Dan yang kedua, datanglah kerajaanmu. Ada yang kebingungan, murid-murid Yesus, karena mereka berpikir bahwa kerajaan Yesus Kristus berada di dunia ini. Sehingga mereka kadang-kadang berkelahi karena siapa yang mau menjadi posisi yang lebih atas saat kerajaan Yesus ada di dunia ini. Tetapi Yesus Kristus mengajar tentang kerajaan Allah itu bukan di dunia ini. Ya. Kita bisa melihat ada yang uh, Yesus Kristus penjelasannya dari Yohanes pasal 18 ayat 32. Ini saat Pilatus ya bertanya kepada Yesus Kristus, "Kalau kamu adalah raja orang Yahudi, menyelamatkan dirinya." Tetapi Yesus menjawab kepada dia, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Dan saya mau tanya kepada teman-teman, apakah kerajaan Tuhan belum dimulai? Kita harus menunggu sampai kita mati, masuk ke kerajaan Tuhan? Saya berpikir tidak. Saat kita dilahirkan kembali, sudah pindah dari maut ke hidup, kita sudah masuk ke kerajaan Allah. Dan Tuhan memanggil kita sebagai duta-duta Yesus Kristus. Apa itu artinya duta-duta? Kita mewakili kerajaan Allah sebagai umat Allah. Kerajaan Allah. Jadi apa artinya datanglah kerajaanmu? Saya secara pribadi menginterpretasi ini bahwa saat kita berhidup di dunia ini sebagai umat Allah dan mewakili sifatnya dan karakternya dan kuasa sebagai umat Allah, sebagai duta-duta Yesus Kristus. Dan bagian yang kedua berkaitan dengan kita. Memang kalau orang percaya, waktu mereka berpikir doa, mungkin bagian ini. Tetapi jangan lupa, waktu kita doa, kita seharusnya lebih dahulu mengingatkan kembali kemuliaan Tuhan dan juga kerajaan Allah. Dan yang berikut, Yesus Kristus mengajar tiga hal yang penting untuk membuktikan bahwa hatinya Tuhan kepada kita sebagai orang percaya. Yang pertama,
Mari kita membaca bersama-sama. Pertama, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Yang nomor dua, ampunilah kami akan dosa kami. Nomor tiga, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Yang pertama, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Apakah kalian setiap hari berdoa untuk ini? Apakah kalian sudah mengalami bagaimana Tuhan mencukupi keperluan kalian sehari-hari? Apakah ini sudah dibuktikan? Ya, karena Yesus Kristus berulang-ulang ya mengajar hal ini kepada murid-murid dan semua orang-orang yang mendengar. Matius pasal 6 ayat 32 khusus berbunyi begini. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Di dalam ayat ini kita bisa melihat bahwa sekarang Yesus Kristus mengingatkan kembali semua orang yang mendengar ini, jangan lupa jati diri kita. Kalau kalian lebih menarik membaca yang di atas, pasal 6 ayat 20 sampai 31. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bagaimana kalian? Apakah kalian orang yang sudah mengenal Allah? Kalau kalian sudah mengenal Allah, sekarang Yesus Kristus, dia menantang kepada kita. Janganlah kamu melakukan sama seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, karena kalian anak Tuhan. Jangan lupa siapakah yang Bapa di surga. Jadi dia bilang akan tetapi Bapamu yang di surga sudah tahu, ya, sudah melihat bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi siapa yang itu akan menjaga, ya? Siapa yang itu akan mencukupi keperluan kita? Bapa di surga. Kalau Tuhan tidak kasih, belum sampai, menunggu. Jangan membuat Tuhan sebagai kartu ATM, ya. Dan jangan membuat Tuhan sebagai yang bank, ya. Jadi kalau kalian deposit sebagian uang, kalian mencari uang dengan bunga, ya. Jadi jangan percaya Tuhan sepertinya bank. Jadi waktu kalian menyembah, membawa sesuatu kepada Tuhan, kalian mengharap mengambil lebih banyak. Itu sepertinya sifat orang miskin, ya. Sifatnya orang hamba. Kita sebagai anak Tuhan, ya, anak itu sang raja, kita bisa bilang, ya Tuhan, kalau Tuhan kasih, terima kasih. Kalau Tuhan tidak kasih, oh mungkin ada yang rencana Tuhan, ya. Percayalah Tuhan, dia. Dan yang berikut, dia Yesus Kristus bilang begini, tetapi carilah dahulu, ya. Inilah yang tugas kita. Inilah yang tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan
ditambah kepadamu. Kalau kalian setiap hari berkhawatir dengan keperluan kalian sehari-hari, bagaimana hari ini kalian percaya ayat ini? Ya. Mungkin kalian bisa berdoa dengan ayat ini. Tuhan, Tuhan mengingatkan kembali bahwa Bapa di surga sudah melihat dan tahu apa yang saya perlu. Jadi saya memutuskan bahwa saya mau mengikuti firman Tuhan dan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya tidak tahu apa kebenarannya di dalam Alkitab. Jadi ajarlah firman Tuhan. Dan juga saya sebagai umat Allah, kerajaan Allah, bagaimana saya bisa mencari dahulu kerajaan Allah? Mungkin kalian bisa berdoa. Dan yang kedua, ini terkait dengan hubungan dengan Tuhan. Kalau kita sudah diampuni, semua ditebus, semua dosa kita ditebus oleh darah domba Allah, tetapi walaupun kita sudah menjadi anak Tuhan, ada yang pelanggaran-pelanggaran masih ada di dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana kita bisa mengurus semua ini? Ya, karena itu bukan mempengaruhi ya jati diri kita sebagai anak Tuhan, tetapi itu mempengaruhi hubungannya dengan Tuhan. Ya, kalau ada yang sesuatu dosa, kita tidak bisa bersekutu dengan Tuhan 100%. Karena dosa selalu menghalangi hubungan Tuhan dengan kita. Jadi, ampunilah kami akan dosa kami. Ya. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Lihat, banyak gereja-gereja mengajar bahwa saat kita membuat sesuatu yang baik, kejahatan kita diampuni. Tetapi kita melihat ayat ini, siapa yang menyucikan kita? Bukan perbuatan kita. Tapi bagaimana kita bisa melakukan ayat ini? Mengaku dosa kita siapa? Kepada Tuhan. Inilah yang uh, hak istimewa, hal yang istimewa dalam doa. Walaupun kita bicara sesuatu kepada Tuhan, tetapi Tuhan mendengar dan itu berkredit. Mengaku dosa kita, maka siapa? Tuhan adalah setia dan adil. Lihat, siapa yang itu mengampuni dan menyucikan? Tuhan dengan darah domba Allah. Saat kita mengaku dosa-dosa kita, kejahatan-kejahatan kita, kita akan merasa anugerah Tuhan. Tetapi ada yang satu lagi, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Memang teman-teman, kalian sangat sakit hati dengan orang-orang yang lain. Ada yang orang bersalah kepada kalian. Tetapi sekarang Yesus Kristus mengingatkan kembali kepada kita semua, siapa yang membalas? Bukan kita. Tetapi Bapa di surga akan membalas apa yang mereka membuat jahat kepada kita. Tetapi tanggung jawab kita itu harus mengampuni mereka sama seperti Yesus Kristus mengampuni semua dosa kita. Berapa kali?
Matius pasal 18 ayat 22, Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali, 7 kali. Sebelum kita datang kepada Tuhan, kita harus mengampuni kejahatan-kejahatan orang yang lain kepada kita. Memaafkan, memang itu tidak mudah. Kalau kita hanya melihat dirinya sendiri, kita tidak mampu. Tetapi saat kita melihat Yesus Kristus dan anugerah Tuhan, kita bisa memaafkan mereka. Apa artinya? Kita serahkan segala sesuatu kepada Tuhan karena kita percaya Tuhan. Inilah yang tua. Yang terakhir, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Walaupun kita sudah menjadi orang percaya dan anak Tuhan, tapi selalu ada pencobaan. Bagaimana kita bisa melawan ini? Yang pertama, kita bisa berdoa ini. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi ini sangat menarik dalam, ya, istilah yang dalam. Karena Yesus Kristus, Yohanes pasal 15 ayat 4, dia sudah memberitahu apa yang intinya kita bisa melakukan sebagai orang percaya. Apakah kalian bisa membaca Yohanes pasal 15 ayat 4 setelah pause ini? Jadi sekarang di mana kita perlu tinggal? Bukan ke dalam pencobaan, tetapi tinggallah di dalam aku. Ya, apa artinya aku? Aku, Yesus Kristus, anak Tuhan adalah firman Tuhan. Jadi kita bisa menerjemahkan ini, tinggallah di dalam firman Tuhan. Dan firman Tuhan di dalam kamu. Jadi firman Tuhan akan melindungi hati-hati kami, menguasakan hati-hati kami, maka kita bisa melakukan semuanya dalam iman. Mungkin di Sulawesi Utara saya belum banyak lihat pohon anggur, tetapi kalian mungkin di halaman di belakang pun ada mangga, sirsak, kalian bisa melihat, ya. Waktu kalian pohon-pohon, apakah itu bisa berbuah saat mereka terpisah dari yang pohon? Tidak. Saat kita di dalam firman Tuhan, kita bisa berbuah. Berbuah itu Roh Kudus, ya. Dan percayalah, ya, pelita kepada semua orang. Kamu tidak berbuah saat apa, kapan? Saat kita percaya dirinya sendiri. Kita tidak tinggal di dalam firman Tuhan. Kita lebih percaya pikiran kita tidak akan berbuah. Mungkin kehidupan mereka, kalian akan lebih parah. Ya. Tetapi waktu kalian datang kepada Tuhan, menghadap Allah dengan segenap hati, dan mengakui semua dosa kalian, dan juga tinggal di dalam firman Tuhan, kalian akan bersukacita. Karena ini janji Tuhan. Kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi kita sudah melihat dua Yesus Kristus berkaitan dengan Allah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Dan berkaitan dengan kita, mungkin kalian bisa baca, jadi sekarang lihat kesimpulan.
Siapa yang kamu akan percaya? Apakah kalian mau percaya Tuhan yang mengasihi kamu atau mau percaya musuh Allah? Apa artinya musuh Allah? Percaya dirinya sendiri. Inilah yang pilihan kalian setiap momen. Ya. Kalau kita sebagai anak Tuhan, Tuhan memanggil kami, menyebut kami sebagai duta-duta kerajaan Allah. Kita bisa mewakili kerajaan Allah, tetapi kalau kita tidak mengikuti firman Tuhan dan kita akan menjadi seorang bodoh dan bohong sama seperti musuh Allah. Jadi kita bisa melihat hari ini apa artinya tua dan latar belakangnya dan dalam doa Yesus Kristus apa yang kita bisa belajar. Dan nanti di dalam grup diskusi mungkin ada 4 pertanyaan-pertanyaan kalian bisa membagi bersama-sama sebagai grup. Dan jangan pura-pura membagi, tapi kalian bisa sharing, ya, membagi apa yang kalian dapat dari pelajaran ini. Karena waktu ini emas bagi kalian. Saya harap kalian bisa lebih menggali dan mengenal Tuhan melalui pelajaran ini. Dan saya sangat berterima kasih setiap rekaman yang Pak Gupi buat dengan kalian, karena itu sangat menolong saya, ya, mengerti. Teman-teman yang mengerti ini, oh ya, pelajaran saya harus itu lebih berkembang bagian ini, ya, semuanya. Terima kasih banyak dan selamat malam. Menikmati waktu guru diskusi.